Selamat datang kembali di channel aku, Ade Wikitama. Kali ini kita akan kembali membahas tentang pelajaran bahasa Inggris Unit 3, Unit 3 atau bab 3 tentang judulnya itu daily routine. Kalau di bahasa Indonesia itu adalah rutinitas sehari-hari. Hampir sama kayak daily activity atau aktivitas sehari-hari. Nah, untuk di bahasa Inggris ketika kita menyatakan kalimat atau peristiwa di masa sekarang atau daily activity, rutinitas sehari-hari, itu tenses yang digunakan adalah simple present tense. Dan aku rasa kalian mungkin sudah pernah, ada yang sudah pernah belajar tentang simple present tense. Di sini aku akan ulangi singkat saja tentang simple present tense itu. Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung saat ini atau berulang kali seperti kebiasaan kegiatan rutin sehari-hari. Tenses ini juga bisa digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Jadi sebuah fakta misalkan kalau matahari itu panas, itu adalah menggunakan simple present tense. Jadi suatu fakta. Simple present tense ini adalah salah satu tenses yang paling sering digunakan oleh bahasa Inggris. Dalam kalimatnya, simple present tense ini juga sama kayak tenses-tenses yang lainnya, yaitu dibagi menjadi dua kalimat. Kalimat verbal sama kalimat nominal atau non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan atau di dalam kalimat itu ada kata kerjanya. Misalkan saya mandi, itu kalimat verbal. Sedangkan kalimat nominal atau nonverbal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Misalkan saya pandai, saya tampan, saya di Kertosono, saya berada di kantor. Itu kalimat nominal atau nonverbal. Kita akan bahas dulu tentang kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini ada positif, negatif, sama interrogatif. Rumus dari kalimat verbal positif adalah subject plus verb 1 atau verb 1 tambahkan S atau ES. Kapan menggunakan verb 1, kapan menggunakan verb S, itu tergantung oleh subjeknya. Jika subjeknya adalah I, you, we, they atau orang jamak, itu menggunakan verb 1. Sedangkan kalau subjeknya adalah he, she, it sama orang tunggal, orang ketiga tunggal, itu menggunakan verb 1 tambahkan S atau ES. Verbal negatif, rumusnya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1. Sudah tidak ada lagi verb S atau ES. Yang ada adalah antara do sama does. Pembagiannya sama kayak tadi, yaitu I, you, we, they jamak itu memakai do. Sedangkan he, she, it tunggal itu memakai does. Verbal interrogatif, rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1. Sama kayak bentuk negatif, tidak ada lagi verb S, adanya verb 1. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya menggunakan do atau does tadi. Itulah tadi rumus-rumusnya antara positif, negatif, sama interrogatif. Cukup jelas? Dan dalam penambahan verb 1 tambahkan S atau ES itu tidak sembarangan, ada aturannya. Yang pertama, kata kerja have atau mempunyai itu akan berubah jadi has. Lalu yang kedua adalah kata kerja yang berakhiran O, X, S, Z, CH, SH itu ditambahkan ES. Contohnya, do jadi does, box jadi boxes, was jadi wasses. Yang ketiga adalah kata kerja yang berakhiran konsonan Y. Jadi sebelum Y itu ada huruf konsonan. Nah, kalau seperti itu maka Y-nya hilang dan ditambahkan oleh akhiran IES. Contohnya adalah study jadi studies, fry jadi fries, carry jadi carries. Lalu yang keempat adalah kata kerja selain dengan kriteria yang aku sebutin tadi. Ada 3 tadi, itu langsung saja cukup ditambahkan S di belakangnya. Contohnya adalah take jadi takes, say jadi says, drink jadi drinks, see jadi sees. Lalu lanjut, kalimat yang kedua adalah kalimat non-verbal atau kalimat nominal. Untuk yang kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be
plus non-verb. Non-verb ini bisa berupa adjektif, bisa noun, bisa adverb. Jadi pokoknya selain verb atau selain kata kerja. Lalu untuk bentuk negatif rumusnya adalah subject plus to be plus not plus non-verb. Interrogatif, to be plus subject plus non-verb. Nah, semua kalimat nominal harus menggunakan to be. Nah, to be untuk simple present tense adalah ada 3 macam, yaitu is, am, sama are. Dan pemakaian to be itu tergantung sama subjeknya. Untuk subjek I adalah am. Untuk he, she, it, dan orang ketiga tunggal itu menggunakan is. Lalu untuk you, they, we, dan orang jamak itu menggunakan are. Nah, itulah tadi penjelasan tentang simple present tense. Mungkin ada yang belum jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan sampai sini video dari aku, kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Ade Wikitama, this is my way. Wush.